Teng masjid niki kok enak ngoten. Pak Bambang. Pak Bambang niku. Pak Bambang. Kok akhir-akhir niki kok mesti nek isa kok enak terus. Ketrian Pak Bambang Pak bisa. Ketrian. Monggo ini sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Al-maqalah saminah wal isrun. Maqalah ucapane para ulama yang nomor 28. Ilahi lastu lil firdausi ahlan wala aqwa ala naril jahimi fahabli taubatan waufir dunubi fa innaka ghafirud dambil adimi. Lah ini Imam Asy-Syibli, Abu Bakar Asy-Syibli, itu beliau diijazai oleh gurunya an aqra'a ba'da sholatil jum'ah, dibaca setiap selesai sholat Jumat sab'a marrat 7 kali, yaitu ilahi lastulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi. Akan tetapi yang diijazahkan di kitab ini itu hanya 3 bait saja, yaitu ilahi lastulil firdausi ahlan wala aqwa ala naril jahimi fahabli zallati waghfir dunubi fa innaka ghafirud dambil adimi wa amilni muamalatal karimi wa sabbitni alan nahjil qawimi. Nah, ini 3 lafaz ini, 3 bait syair ini, kalau biasa yang disebut dengan syair Abu Nawas, ya kan? Berarti 3 syair ini dijazai oleh para ulama, yaitu dibaca setiap setelah sholat Jumat sebanyak 7 kali. Ilahi lastulil firdausi si ahla. Berarti tepatnya setelah membaca surat Al-Mu'awwidzatain. Berarti ketika setelah Jumat kan biasanya wiritannya atau dalam hadis Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kan membaca Al-Fatihah sebanyak 7 kali. Kemudian Al-Ikhlas 7 kali, Al-Mu'awwidzatain atau An-Nas 7 kali, kemudian Al-Falaq 7 kali. Nah, kemudian itu dari hadis Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang mengamalkan itu, kalau nggak salah dosa-dosanya akan diampuni seminggu sebelumnya dan juga seminggu setelahnya. Kalau nggak salah seperti itu. Kalau nggak salah, seingat saya seperti itu. Berarti dibaca setiap selesai sholat Jumat. Tapi itu kurang tepat kalau dipraktekkan di lingkungan kita. Kenapa? Karena lingkungan kita itu lebih nyaman ketika wiritannya pendek. Ketika wiritannya pendek, ketika dzikirnya tadi itu singkat, maka orang itu akan semakin nyaman dengan seperti itu. Kenapa? Karena menurut mereka menunggunya tidak terlalu lama. Ketika tidak terlalu lama, maka dia akan semakin cepat pulang. Dan saya ini didelok, Pak Muhadi biasanya maca Bismillahirrahmanirrahim itu tadi sampai 7 kali, kemudian Qul huwallah, kemudian Al-Mu'awwidzatain. Saya tingali tak delok itu sampai mari donga iku sepi ya. Dongane wis sepi, mergo apa? Dirasa terlalu suwe. Hanya orang-orang tertentu seperti Mas Wahyu ini, Masya Allah istiqomah beliau ini. Jadi kalau terlalu lama bagi kita itu tidak baik. Kalau bagi kita ya, tapi kalau bagi Mas Wahyu dan kawan mungkin tidak. Karena guru saya itu berpesan, kalau besok nenek omah nek dikongkon ngimami ojo suwe-suwe.
Mergo sing mbok imami kuwi makmummu iku kadang ana wong sing tuwa, kadang ana wong sing lara. Nyempetno jamaah adu-adu jamaah gitu nang bar nang wis nang mulai. Tapi sing mbok waca malah surat apa Al-Fajr. Sing mbok waca malah surat Al-Buruj. Sing mbok waca malah surat Al-Mutaffifin. Kurang tepat. Apa maneh wirite mbok padakno karo wirite pondok dawa. Wah, malah ora payu mbok malah. Sembayangmu ora payu, awakmu ngimami malah gak dibaleni meneh karo wong-wong. Malah gak teko, gak gelem dadi makmummu. Itu kalau nasihat guru saya. Iku nek ngimami pertama. Nek khotbah yang ngono. Nek khotbah iku aja suwe-suwe. Pokoke sing penting rukune kelakon, syarat-syaratnya kelakon wis beres. Jangan terlalu lama. Makanya itu kalau saya paling senang itu kalau di sini itu khotbah iso paling cepat Pak Nasir itu cepat. Kemudian Pak Dawam itu cepat. Ya Gusti ora suwe. Sing paling suwe iku Pak Muhadi. Enggak tahu kok spesialis suwe Pak Muhadi. Tapi enak ya kan, tapi spesialis suwe seperti itu. Dereng sempat pula khotbah. Berarti kalau guru saya kalau jangan terlalu lama. Jadi nek ngimami aja suwe-suwe, nek khotbah ya aja terlalu suwe-suwe. Sakno sing liyane. Kadang ana wong sing ape budal ning bandara kok Mas Endi. Nyempetno Jumatan di bulan-bulan urung budal dhisik. Mergo anggite paling cepat iki Jumatane khotbah paling cepet gelis. Ternyata suwene luar biasa. Wis malah suwene pol wis tak balik wae kok malah kiri bandara malah jane wong akeh. Nah, seperti itu. Berarti hajat orang kan beda-beda, tujuan orang kan beda-beda. Ya kan? Kebutuhan orang kan beda-beda. Nah, kalau kalian tadi itu sendiri gak apa-apa mbok suwe-suwekno. Sembayang dhewean gak apa-apa, maca Al-Baqarah ora apa-apa, maca sak juz rong juz ora apa-apa. Tapi kalau dengan orang banyak, kalau bisa jangan. Ya kan singkat saja. Sing suwe-suwe wae, apa sing gelis-gelis wae. Itu kalau nasihat daripada guru saya. Kenapa? Karena kan orang awam itu dituntut berat-berat gak kuat. Orang-orang yang imannya tidak terlalu kuat itu kalau dituntut yang berat-berat atau yang lama-lama tidak kuat. Beda dengan orang pondokan, beda dengan para masyayikh, para kiai, para wali. Lungguh sak jam kuat, lungguh pirang-pirang jam kuat. Tapi kalau kita tidak kuat. Kadang aku ya ngono, Mas. Jumatan ya ngono. Wah, suwe wong iki. Kadang seperti itu. Tapi juga gitu, sabar ya kan. Mergo kan werna-werna, ya kan. Wong sing suwe, ana wong sing cepet, ana sing sedengan. Ilahi lastu lil firdausi ahla. Ilahi wahai Tuhanku, wahai Allah Subhanahu wa taala, lastu lil firdausi ahla. Saya bukanlah orang yang pantas. Aku ora pantas mlebu swargane Gusti Allah sing jenenge surga Firdaus. Saya tidak pantas masuk surga. Wala aqwa ala naril jahimi. Akan tetapi saya juga tidak kuat ketika dicemplungno ning neraka jahim. Berarti ning surga ngrasa urung pantes, ora pantes mergo apa? Mergo isih akeh kurange, isih akeh celone, isih akeh maksiate, isih akeh ora kusuke, isih sithik ibadahe, maka kita tidak pantes mlebu surgane Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ning surga ora pantes. Tapi nek panjenengan ngelebetaken kita dumateng neraka ya ora kuat. Mergo saking pedhihe, saking lorone, saking periye siksane adabe Gusti Allah Subhanahu wa taala ning ngene neraka. Fahabli taubatan waghfir dunubi. Fahabli taubatan, maka terimalah tobat kita. Terimalah tobat kita. Maka ketika kita tadi itu melaksanakan kemaksiatan, ketika kita melaksanakan kesalahan, melakukan perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita segera untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, menyesali perbuatan dan juga berkeinginan untuk tidak mengulangi perbuatan itu lagi. Wa'fir dunubi, dan mugi panjenengan ngapura memaafkan dosa-dosa
dosa-dosa kita, tobatku jenengan tampa Gusti, dosa-dosaku jenengan ngapura Gusti. Fa innaka ghafirud dzambil alimi. Mergi panjenengan niki zat sing maha ngapura dosa-dosa gedhe. Nek mboten panjenengan sing ngapura terus sinten Gusti? Nek mboten jenengan sing memaafkan kita, yang memberikan rahmat kepada kita, siapa lagi? Karena panjenengan adalah karena panjenengan adalah seorang Tuhan. Siapa lagi kita kalau tidak meminta maaf, meminta semuanya itu untuk dihapuskan, dihilangkan, kalau enggak kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amilni muamalatal karimi. Dan perlakukanlah kita sebagaimana yang diperlakukan kepada orang-orang yang mulia. Wasabbitni ala nahjil qawimi. Dan mugi panjenengan maringi kita taufik, hidayah, pitunjuk, maunah, pertolongan ala nahjil qawimi, untuk menatapi, untuk berjalan, untuk menaiki jalan yang lurus. Jadi ndonga ning Gusti Allah Subhanahu wa taala agar diberikan taufik, hidayah dan juga petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kalau kita tidak punya taufik, kalau kita tidak punya hidayah, kalau kita tidak punya petunjuk, maka kita tidak akan bisa menjalankan ibadah kepadanya. Mas Bas kesini karena hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mas Wahyu kesini karena petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan petunjuk itu sangat mahal sekali. Hidayah itu regane larang, gak angger wong sing diparingi Gusti Allah Subhanahu wa taala hidayah. Hanya orang-orang tertentu yang tandanya dia adalah orang yang disayangi, orang yang dikasihi, dan orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dunubi mislu a'dadir rimali. Dosa-dosaku, dosa-dosa kita mislu a'dadir rimali, seperti bilangan butiran pasir. Bayang no, sak gegem iku pasir piro Mas Guhan? Wah, butirane ya piro iku. Lah, dosa-dosa kita itu juga seperti itu. Dosa saya sih, kalau dosa panjenengan tidak tahu saya. Mungkin lebih sedikit, mungkin tidak ada, mungkin suci, orang-orang suci. Tapi kalau saya, dosa saya banyak. Dunubi mislu a'dadir rimali. Dosa saya seperti butiran pasir. Setiap waktu, setiap detik kita gunakan untuk maksiat. Setiap langkah kita gunakan untuk perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap penglihatan kita mengandung kemaksiatan. Setiap perbuatan kita mengandung murka dari Allah Subhanahu wa taala. Delok HP ra sengaja. Oh, ning ngene kono ana wong wedok udo. Ning ngene HP gak sengaja, ning ngene kono ana wong-wong sing saling mengadu domba. Orang-orang yang memfitnah. Nah, itu juga termasuk apa? Termasuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kalau zaman sekarang sangat sulit sekali untuk menghindarkan kita dari kemaksiatan. Tapi kalau zaman dahulu gampang, orang no TV, orang no HP, hiburannya orang no karnaval, orang no apa mana? Orang no konser, orang no sindir. Kalau zaman dahulu, maka orang-orang zaman dahulu menjadi orang yang mustaqim, orang yang istiqomah, orang yang abid, orang yang ahli ibadah sangat mudah. Kenapa? Karena godaan mereka sangat sedikit. Tapi kalau zaman sekarang, godaan kita sangat banyak sekali. Hiburan-hiburan dimanapun, ya kan? Di rumah ada hiburan, di kamar ada hiburan, di kamar mandi ada hiburan. Sing biasanya gue HP ini sedih. Sopo yang ngisi karo gue HP. Saya pernah di pondok itu ada teman saya ketika berak itu gue HP. Mereka krungu, ono suaranya YouTube. Iki kok jeding gue wong ngising. Ya kan ngising gue HP. Kulang dia terus. Ben apa ben gak gabut, ben apa ben iso memanfaatkan waktu. Momennya itu kelamaan nunggu keluar ini. Timbang mau coba botol sampul.
botol sampo maca, sabun maca. Kalau dulu bawa koran, bawa koran. Ya Allah, ya Allah. Berarti dimanapun, berarti kalau orang-orang zaman sekarang itu menjadi wali, menjadi orang soleh itu sangat sulit sekali. Karena godaan di mana-mana. Tapi juga gitu, kalau mereka bisa mengatasi, bisa menghindari godaan-godaan itu, maka akan semakin mudah dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh seperti Habib Jindan itu ketika akan pulang ke Indonesia tahun 98, pamitan dari Habib Umar bin Hafid itu, Habib, kita di sini tidak pernah melihat wanita. Kita tidak di sini tidak pernah melihat kemaksiatan. Kita di sini juga tidak pernah mendengar ada pertikaian, mendengar ada fitnah, mendengar ada rasan-rasan menggunjing. Tidak pernah mendengar ada adu domba. Tapi kalau kita di Indonesia, semuanya itu seperti budaya bagi kita. Wanita-wanita mereka berpakaian cekak. Wanita-wanita mereka membuka hijab, tidak pakai kerudung. Di TV ada wanita. Di TV ada wanita yang pakaiannya ketat, ya kan? Kemudian tetangga kita juga gitu, ada yang rasan-rasan, ada yang menggunjing orang, ada yang memfitnah orang, ada yang adu domba, ada yang maido, ada yang mencela orang. Itu kalau orang-orang kita. Nah ini gimana, Beb? Kita ini sulit untuk menghindari semuanya itu. Dan justru itu tantangan bagi kalian. Kalau kalian itu bisa menghindari semuanya itu, maka kamu menjadi wali lebih besar daripada orang-orang tarim. Karena orang tarim nggak ada kemaksiatan. Orang-orang tarim semuanya seperti malaikat. Orang-orang tarim mereka seperti orang-orang yang soleh. Jadi sangat minim sekali menjalankan kemaksiatan. Nah kalau kalian bisa menghindari hadangan itu, menghindari kemaksiatan itu, maka kamu berpotensi lebih cepat menjadi wali daripada orang-orang tarim. Kalau bisa. Tapi kalau kita sangat sulit sekali. Nah, seperti Habib Umar bin Hafid itu, ketika beliau di Indonesia itu beberapa waktu yang lalu itu, beliau diwawancari oleh TV nasional, salah satu stasiun TV nasional. Nah, ketepaan orang itu tadi itu yang mewawancara itu ya seperti reporter, pakai jas wanita, pakai jas, tidak pakai kerudung, dan juga roknya cekak, ya kan, roknya cekak. Maka ketika Habib Umar bin Hafid tadi itu ketika ditanya, ketika diwawancari, beliau menjawabnya sambil memejamkan mata. Tadi meripati beliau direm nomor kapan ben ora ketok kemaksiatan. Itu para wali ini Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Dunubi mislu a'dadir rimali fahabli taubatai yadal jalali. Wahai Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai Zat yang maha agung, Zat yang maha mulia, Zat yang maha terhormat, fahabli taubatan, maka terimalah tobat kami. Wa umri nakisun, umur kita ini setiap hari berkurang. Wa umri nakisun fi kulli yaumin, setiap hari berkurang, setiap detik berkurang, bukan bertambah. Kenapa? Karena ketika kita tadi itu hari semakin hari, bulan semakin bulan, maka kita akan semakin dekat dengan kematian. Maka otomatis umur kita, usia kita akan berkurang. Jadi kalau merayakan ulang tahun yang benar itu bukan tambahnya umur, tapi kurangnya umur, ya kan, kurangnya umur. Jadi umur kita ini setiap hari selalu berkurang. Akan tetapi wadam bisa itu, akan tetapi dosa kita, kemaksiatan kita itu bertambah. Kaifah timali, bagaimana saya menanggungnya? Bagaimana saya bertanggung jawab atasnya? Bagaimana saya bisa mempertanggungjawabkan semuanya itu? Dosa-dosa kita. Dosanya kini akeh. Ya memang Mas, dosa itu, orang itu ketika semakin berdosa, orang itu ketika semakin menjalankan kemaksiatan, maka dia semakin hina, baik di hadapan Allah maupun di hadapan manusia. Wong nek akeh maksiate, wong nek akeh dosane, semakin hina, semakin rendah di hadapan manusia dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nek rendah gak ono regane, nek rendah gak bakal dirungokno, nek rendah gak bakal dihormati, nek rendah gak bakal dimulyakno. Maka dari itu kalau orang-orang mulia,
Jadi wong-wong sing mulya sing dihormati. Jadi mereka kemungkinan besar husnudzon aja mereka adalah orang-orang yang mulia, yang mana mereka menjaga diri dari perbuatan kemaksiatan. Mereka menjauhkan diri mereka dari perbuatan dosa. Berarti wong nih semakin kecil, semakin sedikit maksiatnya kepada Allah, maka dia akan semakin mulia. Makanya itu para wali mulya nih masya Allah, dihormati karo wong akeh. Ya kan, lewat ngarepe gawani, numpak sepeda motor ngarepe gawani dituntun. Mergo apa? Mergo saking haibahe, mergo saking mulyane wong kuwi. Seperti itu. Bagaimana kita ini menanggungnya? Memang Mas, kita itu masuk surga itu bukan karena amal. Kita itu masuk surga karena karunia, anugerah, fadl dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini masuk surga karena rahmati Gusti Allah, bukan karena amal kita, bukan karena ibadah kita, bukan karena amal kebaikan kita, akan tapi rahmati Gusti Allah Subhanahu wa taala. Innal abda yudhilul jannah bifadlihi wa karamihi. Seorang hamba menungso iku mlebu swargane Gusti Allah Subhanahu wa taala bifadlihi, karena anugerah Gusti Allah, karena fadli Gusti Allah. Wa karamihi, dan karena kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba tersebut. Wa rahmatuhu, dan karena rahmati Gusti Allah Subhanahu wa taala. Bimtisalil ma'murat. Akan tetapi kemuliaan itu, kemuliaan yang berupa masuk surga, kemuliaan yang berupa kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, itu bisa kita capai, itu bisa kita dapatkan bimtisalil ma'murat, dengan menjalankan semua perintahnya Gusti Allah. Wajinabil manhiyat, dan ketika kita menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kepengen oleh rahmat, kepengen mlebu swarga, itu kita dengan menjalankan semua perintah Allah dan juga menjauhi segala larangan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Berarti amal itu hanya membantu, ya kan? Amal itu hanya membantu kita untuk masuk surga Gusti Allah. Bukan berarti amal itu tidak dianggap, bukan berarti ibadah kita itu tidak ada harganya. Akan tetapi justru dengan amal ibadah itu, dengan amal kebaikan kita, dengan ketaatan kita, itu yang dapat menyebabkan kita mendapatkan rahmati Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wa mulazamati taat, dan kita mendawamkan, melanggengkan, mengistiqomahkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal qurbi wal ikhlas fil amal. Mendekatkan kepada Allah dan ikhlas dalam beramal. Kita ikhlas, kita beramal karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena manusia, bukan karena ingin jabatan, bukan karena ingin dipandang menjadi orang yang mulia. Inna rahmatallahi qaribun. Rahmati Gusti Allah iku parek kanggo sapa? Minal muhsinin, untuk orang-orang yang baik. Orang yang baik menurut Islam, orang yang baik menurut Allah Subhanahu wa taala, itu apa? Al-ihsanu an ta'budallah. Yaitu orang yang baik, yaitu orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi rahmati Gusti Allah iku parek, iku gampang diolehno wong-wong sing apik, diolehno wong-wong sing saleh, diolehno wong-wong sing takwa ning Gusti Allah Subhanahu wa taala. Jadi gini Mas, berarti seakan-akan saumpama Mas Kohar ini api ngunduh bajangan, api ngunduh pelem. Tapi dhuwur Mas, dhuwur. Bajangane dhuwur. Sedangkan GTE Mas Kohar iki gak tok. Mergo GTE cilik, ibadahe gak sepira tenanan gak ngomong. Ibadahe ora karo-karuan. Kepengin dipuji karo wong. Ibadah yo aras-arasen, males-malesan. Nek ana ceweke, nek ana pacare, nek ana wong akeh ibadahe tenanan. Tapi nek pas nalika dhewean gak patek gelem ibadah, gak ngomong. GTE ndek, tapi bajangannya sakmono dhuwure. Tapi kan itu bukan berarti kita tidak bisa nggayuh bajangan itu.
Sapa ngerti sawaya-waya bajangan iku ceblok dhewe, ya kan? Gini mboten? Ya kan sawaya-waya bajangan iku cemono ceblok dhewe. Berarti nek ceblok dhewe berarti kita mendapatkan rahmate Gusti Allah. Pokoknya yang penting kita itu usaha untuk menjadi orang yang abid, orang yang taat, orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Utawa, ya kan utawa Mas kok hari ini kan duwe wite bajangan, Mas. Kan duwe wite bajangan. Piye carane kepengin olehno bajangan? Gak ngerti, ora duwe wite kan, gak duwe wite, ora duwe GTE sisan, ora patek gelem ibadah. Tapi suatu ketika dia berbuat baik kepada orang yang punya pohon bajangan itu tadi. Ya kan? Mas Bor kepengin oleh rahmat Gusti Allah, kepengin oleh bajangan kuwi. Tapi dia itu pernah berbuat baik kepada wong sing duwe bajangan. Tapi dia tetap bisa mendapatkan bajangan itu dengan apa? Dengan diberikan orang yang diberi orang yang punya pohon bajangan itu. Jadi rahmatnya Gusti Allah itu mesti dapat kita peroleh kalau kita mau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala atau kita mau menjalankan ketaatan meskipun sedikit. meskipun sedikit. Berarti seperti itu. Jadi ojo sampai bosan-bosan ngelakoni ibadah. Ojo sampai bosan-bosan ngelakoni ketaatan dengan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Walladzina amanu wa amilus sholihat. Orang-orang yang beriman kepada Allah, orang-orang yang menjalankan amal-amal soleh. Sanudhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar. Maka saya akan memasukkan mereka ke dalam surga yang mana surga itu di situ ada air, ada sungai yang mengalir khalidina fiha abada. Jadi ini menunjukkan bahwa amal kita itu ngefek, amal kita itu diperhitungkan, amal kita itu dianggap oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita tadi itu kepingin memperoleh segala kenikmatan, maka kita harus mempersiapkan amal ibadah kita yang banyak. Tapi nek gak kepengin ngolehno segala kenikmatan itu, nikmati sithik tok ning surga, maka otomatis ya ibadah kita sithik. Jadi semuanya itu kenikmatan yang kita dapatkan ketika di surga tergantung amal perbuatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nek ibadah akeh oleh nikmat akeh, nek ibadah sithik ya oleh nikmate sithik. Itu hanya faktor pembantu, faktor pendukung orang-orang untuk mendapatkan rahmati Gusti Allah Subhanahu wa taala. Paham ya seperti itu. Terus mana tadi? Wa umrina kisun fi kulli yaumin wa dambi zaitun kaifa timali ilahi abdukal asi ataka. Wahai Tuhanku, saya adalah hambamu yang bermaksiat kepadamu. Mukiram bidunubi wa qad da'aka. Saya telah mengakui dosa-dosa saya. Saya telah mengakui keteledoran saya. Saya telah mengakui kecerobohan saya dalam beribadah kepadamu. Maka da'aka, dan sekarang saya menjawab panggilanmu, dan sekarang saya menghadap kepadamu. Fa in taufir, fa illam taufir, gimana lanjutannya itu? Ilaihi atukal asiyataka mukirram bidunubi wa qadaka wa in taufir fa anta lidaka ahlu wa in tadrud fa may yarham siwaka. Maka fa illam taufir, kalau boten panjenengan sing ngapura terus sinten malih. Nek boten jenengan sing rahmati sinten malih. Jadi kabeh iku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kita punya Tuhan. Kita punya Zat yang maha menguasai seluruh alam dunia ini. Maka kita harus ibadah kepadanya. Maka kita harus menjalankan ketaatan kepadanya. Jadi mohon ibadah. Itu tujuannya manusia itu mohon ibadah. Bener jadi siapa? Sing winginan niku Bapak Kusnadi. Ikan Bapak Kusnadi. Manusia itu harus berpikir. Berpikir apa? 3 hal. Dari mana kita diciptakan, untuk apa kita diciptakan, dan kemana kita akan dikembalikan. Dari mana kita diciptakan, untuk apa? Nah, ini untuk apa kita diciptakan? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mengenal Allah, untuk ma'rifatullah, dan untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan
dan di mana kita akan dikembalikan. Kemana kita akan dikembalikan? Yaitu apa nih? Mana hadiratnya Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Imma fil jannah wa imma finnar. Naudzubillah min sampun. Hikayatun. Ada cerita. Qadima Shibli ala ibni Mujahid fa'anaqahu. Ibni Mujahid wa qabila bina ainahi fasiran dalik ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Imam Asy-Syibli ini beliau telah wafat, beliau telah kabundut ketika itu. Imam Mujahid ini bertemu dengan Imam Syibli di dalam mimpinya. Beliau sudah meninggal Imam Syibli. Imam Mujahid masih hidup. Bermimpi ketemu Imam Syibli. Ketika bertemu Imam Syibli, kemudian Imam Mujahid ini mencium kening, yang mana kening itu diantara kedua mata Imam Syibli. Maka Imam Syibli bertanya, kenapa kamu melakukan ini? Karena saya pernah bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW dan di situ ada kamu, dan Rasulullah SAW mencium keningmu, yang mana kening itu diantara kedua bola matamu. Maka saya kepingin tafaulan dengan kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Imam Ibnu Mujahid tanya, apa yang dilakukan oleh Allah kepadamu? Bagaimana keadaanmu sekarang ketika setelah menghadapi kematian? Maka mana tadi? Maka Allah Subhanahu wa taala bertanya kepadaku, "Ya Abu Bakar Asy-Syibli, atadri bima ghafartu laka?" Apakah kamu tahu apa yang menyebabkan aku mengampuni dosa-dosamu? Apa yang menyebabkan aku menghilangkan semua dosa-dosamu? Qultu bisoliha amali. Katanya Imam Asy-Syibli di dalam Imam Ibnu Mujahid itu, kata saya, karena amal solehku, karena banyaknya amal ibadahku, karena banyaknya ketaatanku kepadamu. Waqala lah, terus Gusti Allah mboten, gak, aku ngapura dosamu ora krana amalmu sing akeh, bukan karena ibadahmu. Qultu bi ikhlasi ibadati. Mungkin karena ikhlasnya saya dalam beramal, mungkin ketulusan saya dalam beribadah kepadamu. Terus Gusti Allah lah, mboten, juga tidak. Saya tidak mengampuni dosamu karena keikhlasanmu dalam beramal. Terus Imam Syibli, oh berarti ini ngono bi haji, mungkin karena hajiku, mungkin karena saumi salat puasaku, mungkin karena salatku, karena amal ibadahku semuanya itu, puasaku, hajiku, salatku. Qala, terus Gusti Allah mboten, ndak, saya tidak mengampuni dosamu sebab salatmu, sebab puasamu, sebab hajimu, tidak. Bi hijrati sholihin. Apakah karena saya ini sering ngaji dengan wong soleh? Apakah karena saya berhubungan dengan orang-orang yang soleh? Apakah karena saya sering sowan dengan wong soleh? Qala la, mboten, ndak. Saya mengampuni dosamu tidak karena kamu sering menghadiri orang yang soleh, ndak. Qultu ilahi fabima. Katanya Imam Syibli, lah terus Gusti, apa yang menyebabkan aku diampuni dosa-dosaku? Apa yang menyebabkan kamu mengampuni dosa-dosaku? Qala ta'ala, atadkuru hina kunta tamshi. Apakah kamu ingat ketika kamu tadi itu berjalan fi darbin Baghdad, di jalan lorong di gang yang ada di Baghdad, fawajatta hirratan saghiratan. Ketika kamu berjalan di jalanan kota Baghdad, yang gang sempit, gang lorong, kamu menemukan kucing kecil, kucing cilik. Qad afaha al-bardu, yang mana ketika itu sedang musim dingin, anyep, salju, dan kucing itu lemah, kucing itu sekarat, kucing itu hampir mati karena kedinginan. Wahia tazwi min syiddatihi, dan dia lemah karena saking kanyepene kucing kuwi. Fahataha, kemudian karena kamu tadi itu merasa kasihan,
merasa belas kasih terhadap kucing yang hampir mati tadi itu karena kedinginan, maka kamu mengambilnya rahmatan laha, karena sebagai bentuk rahmatmu, kasih sayangmu, belas kasihmu terhadap kucing-kucing tadi. Wa adhaltaha fi farwin, kemudian kamu masukkan ke dalam kain wolmu, jadi jaket yang terbuat dari kain wol, kemudian kamu kemasukkan kucing kecil tadi itu ke dalam saku yang ada di kain wol tadi, karena kamu tidak tega, karena kamu kasihan agar kucing ini tidak kedinginan, agar sehat kembali, agar hidup kembali. Wa kana 'alaika wiqayatan, kemudian kamu jaga, kamu rawat, ya kan? Kamu jaga, kamu rawat, kamu beri makan, kamu beri tempat tidur, kamu beri minuman. Fakultu na'am, nggih, saya ingat Gusti. Faqala ta'ala bi rahmatika litilkal hirra rahimtuka. Terus Gusti Allah, karena kamu tadi itu rahmat, memberikan kasih sayangmu, memberikan belas kasihmu terhadap kucing itu, maka aku pun merahmatimu, maka aku pun belas kasihan terhadapmu. Nah, jadi seperti itu. Jadi Imam Syibli ketika setelah wafat tadi itu, beliau petuk Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa Imam Syibli, kemudian bertanya, apakah kamu tahu apa sebabnya aku mengampuni seluruh dosamu? Bukan karena amal ibadahnya, bukan karena dia sering ziarah kepada orang-orang soleh, bukan karena dia ini ikhlas dalam beramal, bukan karena sholatnya, bukan karena puasanya, bukan karena hajinya, bukan karena ibadahnya, akan tetapi karena rahmatnya Imam Syibli kepada kucing yang kedinginan, yang hampir mati. Maka ketika kita tadi itu memberikan rahmat kita kepada makhluk Gusti Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan merahmati kita. Jadi ono kewan, ono makhluk hidup yang lain yang dia itu dalam keadaan kesusahan, dia dalam keadaan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sebaiknya kita tadi itu menolong mereka, ditulungi saisone. Ana wong kecelakaan, ditulungi, mbah iku dipeno ngombe, mbah iku dikei gombal, mbah iku dicelukno ambulan, mbah iku digotong, berarti sak mampune. Jadi menolong orang itu tidak harus dengan harta, tidak harus dengan uang, akan tapi bisa dengan tenaga, pikiran, kesempatan dan lain sebagainya, seperti itu. Jadi mlebu surga Gusti Allah bukan karena ibadah, akan tapi karena rahmat Gusti Allah. Sudah saya katakan kemarin, kan ada orang yang dia itu ibadah sampai beratus-ratus tahun, 200 atau 300 tahun, hanya ketika dia tadi itu dipanggil oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala, adkhuluhum bi rahmati, wahai malaikat, saya memasukkan hambaku ini ke dalam surga karena rahmatku. Nah, tapi hamba tadi itu merasa dia itu banyak amal ibadahnya, banyak ketaatannya, maka dia tidak mau Gusti, saya kepengen masuk surga karena amal ibadah saya. Kemudian ditimbang, oh kalau gitu ya udah, coba kenikmatan rahmat yang saya berikan kepadamu berupa mata, timbang satu mata toh, dari lahir sampai dia meninggal. Ternyata nikmati moto, rahmati moto luweh agung, luweh gede, luweh abot tinimbang ibadahnya selama beratus-ratus tahun yang dia lakukan. Bagaimana? Apakah kamu masih mau masuk surga karena amal ibadahmu? Mboten Gusti nggih, kula kepengin mlebu swarga mergo rahmati panjenengan. Seperti itu. Paham ya? Jadi bukan karena amal ibadah, akan tetapi karena rahmat Gusti Allah, akan tetapi ibadah itu hanya sebagai pendukung, sebagai penyebab, sebagai perantara kita untuk mendapatkan rahmat Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita banyak amal ibadah, maka kita semakin mudah untuk mendapatkan rahmat tersebut. Ketika kita semakin banyak menjalankan ketaatan, maka semakin gampang, maka semakin besar kita berpotensi untuk mendapatkan rahmat Gusti Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Paham ya? Rahmat Gusti Allah. Iya, ngoten mawon. Pun dangu nggih, Mas. Pun dangu. Pun pinten menit? Rotan yang menit iki? 20 menit. 20 menit. Oh. Dulu berarti.
Wis gak apa-apa maneh ngono. Tak kira wis kowe. Wal maqalah as-salasun. Qala Isibli lau tubtum halawatal buslah. Ini Imam Sibli yang dawuh. Kalau tadi kejadian yang ditimpa oleh Imam Sibli, tapi kalau sekarang adalah dawuh pituture nasihate mau idoi Imam Sibli. Apa itu? Lau tubtum halawatal buslah. Kalau kalian tadi itu bisa merasakan manisnya berhubungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalian tadi itu bisa merasakan lezatnya, nikmatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, la araftum miraratal qati'ah. Maka kalian akan tahu, maka kalian akan merasakan betapa pahitnya ketika hubungan itu terputus dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kalau para wali, para orang-orang soleh itu mereka selalu mendahulukan Allah daripada urusan dunia. Ono dodolan, ya kan, ono dodolan, pas dodolan kok dagangane rame, laris bocah-bocah, laris wong-wong. Ono adzan, kira-kira awakmu langsung ning masjid utawa ngebarno pelanggan musik. Nah, kalau para wali itu mereka langsung ke masjid, mereka jangan sampai ada putus hubungan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi seakan-akan gini, Mas Bahar punya pacar. Enak enggak para karo pacare? Senang enggak karo para karo pacare? Kekasih, orang yang dicintainya, orang yang disayanginya, senang. Bagaimana rasanya ketika kamu jauh dari dia? Ditinggal sinau ning Amerika, ditinggal jadi TKI dengan Arab Saudi. Kira-kira bagaimana perasaanmu? Ya, seperti itu. Ya kan? Ketika seseorang tadi itu sudah cinta kepada Allah, menjadi kekasihnya Gusti Allah, maka mereka akan merasakan lezatnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kelezatan dalam beribadah, kenikmatan dalam ketaatan itu bisa dilakukan ketika kita sabar menghadapi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat janji Allah, ingat pahala yang akan diberikan Allah. Ingat seperti itu, maka ketika kita tadi itu sudah sabar menjalankan ketaatan, maka lama-kelamaan kita akan merasakan kenikmatan dalam beribadah. Nek iso aja sampai ditinggal. Nek iso aja sampai orang maca Quran. Nek iso aja sampai ninggal wiridan. Nek iso aja sampai ninggal jamaah. Nah, seperti itu. Ketika mereka tadi itu tertinggal satu pun, kelalen utawa lali, ya kan, lali utawa kelalen padha wae sih. Lali tidak mengerjakan atau karena kesibukan yang dia miliki sehingga dia tidak melakukannya, maka getone luar biasa. Getone luar biasa, nyesele luar biasa. Kenapa? Karena seakan-akan dia menjawab tidak mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh, saumpama Mas Bohar iki dikei jam karo pacare. Mas, mau bengi ayo ketemuan ning ngene gurine masjid santren jam 12 bengi sampai jam 3 esuk. Omong jam 3 esuk. Masku harus menang, ya kan, seneng. Mergo dijak ketemuan karo pacare. Seneng. Akan tetapi ketika itu dia terlambat keturun. Berarti jam 2:30, ya kurang setengah jam nek wis bar, jam 2:30 lagi tangi, lagi moro ning ngene pacare. Hanya dia itu getune luar biasa. Cah, mosok ibadah kok setengah jam tok. Cah, mosok pacaran karo pacar kok setengah jam tok. Padahal janjian iki jam 1, kowe jam 12 bengi. Tapi kok sakmene tok. Maka dia akan nyesel seperti itu. Dengan ibadah, dengan keteledoran yang dia lakukan. Seperti itu. Ada itu namanya Habib Umar bin Hud Al-Atos dari Bogor. Kalau Habib Segaf itu dari mana Mas? Habib Segaf bin Mahdi bisa banget. Dari Bogor juga. Parung Bogor. Apa? Parung Bogor. Parung Bogor. Nah, itu dari Cipayung Bogor kalau nggak salah. Dari Cipayung. Jadi itu Habib Umar bin Hud Al-Atos ini orangnya sangat aktif dalam beribadah. Bengi mesti mulai jam sakmene sampai jam sakmene. Suatu ketika dia ketiduran karena kecapean, karena kepayahan. Apene subuh lagi tangi. Tapi apene wali itu jam 2, apene subuh lagi tangi. Seharusnya jam 12 sudah dimulai, tapi jam 2 dia baru bangun. Wah, nangisi luar biasa sampai sak jero omah krungu kabeh. Tangi kabeh mergo tangisane Habib Umar bin Hud Al-Atos. Kenapa?
Karena dia teledor. Kenapa? Karena dia ceroboh. Kenapa? Karena dia tidak menggunakan waktunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka bisa merasakan manisnya beribadah. Karena mereka bisa merasakan lezatnya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika dia tidak beribadah kepada Allah, terputus hubungannya sama Allah, maka dia akan merasakan penyesalan yang luar biasa. Kira-kira Mas Kohar, awakmu janjian karo pacarmu, terus kamu temoni, kira-kira nyesel gak awakmu? Cah, mau ngene omahe ora ono mboke, tapi saiki aku pira ono mboke. Ya kan? Ora iso berduaan tok kan ngene omahe. Seperti itu. Paham? Jadi kalau seperti itu proses. Ketika orang tadi itu merasakan kenikmatan, maka waktu tidak akan terasa. Dan waktu semakin panjang bagi mereka. Moro-moro nduh, gak kuwi sandan, nduh, moro-moro kok wis wayahe duha. Kenapa? Karena mereka tidak merasakan apa-apa. Yang mereka ingat hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Gusti Allah tok, gak mikir sing liyane. Tapi kalau kita ndak maca Ratibul Atas, Ratibul Haddad, Wirdul Latif, Wirdul Syakran, pasti kita yang belum bisa merasakan lezatnya beribadah, ya kok gak barbar ya suwene cacah. Seperti itu. Itu kalau kita. Kalau mereka ndak, justru mereka lebih senang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala daripada tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya butuh proses. Carane piye dilatih, ya kan dilatih. Sing mone duhane 2 rakaat tok dadi 4 rakaat. Sing mone 4 rakaat diganone dadi 6 rakaat. Sing mone gak tahajud, nglakoni tahajud. Tahajudnya 2 rakaat tok tambahi dadi 2 rakaat. Seperti itu. Semuanya bisa dilatih. Jadi kalau seperti itu, maka kalian akan mencapai derajat as-siddiqin wal muqarrabin. Ketika mencapai derajat siddiqin muqarrabin, maka kamu tidak akan meninggalkan semuanya itu. Kamu pasti sebisa mungkin akan menjalankan semuanya itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma rzuqni ladzatan nadar ila wajhikal karim wa syaqli liqa ila liqa'i. Nah, ini ada donga dari Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma rzuqni, semoga panjenengan ya Allah mungkin jenengan paringi rezeki dumateng kita ladzatan nadar. Lezatnya melihat ila wajhikal karim, melihat wajahnya panjenengan sing mulya. Wa syauqi rindu kangen dengan Gusti Allah ila liqa'i dalam bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Mas, kalau wali itu mereka tidak punya takut ketika menghadapi kematian. Kenapa? Justru kematian itu yang mereka rindukan. Kenapa? Karena setelah kematian dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita takut, kenapa? Berarti kita menyadari kalau kita di dunia tidak beramal. Kita menyadari kalau kita di dunia selalu menjalankan kemaksiatan, maka kita takut untuk mempertanggungjawabkan semuanya itu. Tapi kalau para wali tidak, mereka justru berharap dimandikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti Habib Mundir itu, karena saking cintanya dengan Gusti Allah, saking senangnya dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suatu ketika umur beliau itu 21 tahun, umurannya Mas Buhari ya, 21 tahun. 21 tahun itu beliau bermimpi dengan bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, butakan mata saya, tulikan telinga saya agar aku bisa melihatmu, agar aku bisa mendengar ucapanmu. Dan matikan saya. Maka apa kata Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tenanglah wahai Mundir, sesungguhnya sebelum usiamu memasuki 40 tahun, maka kamu sudah berkumpul denganku. Kamu saat dunia 40 tahun dari nyantai, kamu pasti petuk karo aku, kumpul karo aku dengan surganya Gusti Allah Subhanahu wa taala. Itu ada Mas di ceramahnya beliau itu. Itu ketika itu beliau mengatakan usia saya sekarang sudah 37 tahun. Itu mimpi saya waktu usia 21, sekarang usia saya sudah 37 tahun. Jikalau ada apa-apa, jikalau ada yang terjadi dalam diri saya, teruskan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu Habib Mundir. Berarti beliau itu Mas sebelum meninggal itu dielingno karo Kanjeng Nabi. Mundir, umurmu kurang sekian tahun. Dir, umurmu kurang 3 tahun. Wahai Mundir,
umurmu tinggal beberapa bulan. Wahai Mundir, bulan depan kamu sudah wafat. Wahai Mundir, 2 minggu lagi kamu sudah bertemu dengan saya. Wahai Mundir, besok kamu sudah bertemu dengan saya. Hei Mundir, engkau berdua awakmu sepodo karo aku. Dielingno terus karo Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mergo saking rindune Habib Mundir kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata benar apa yang telah dikatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebelum umurmu 40 tahun kamu sudah berkumpul denganmu. Tepat di usia ke-39 tahun lebih 8 bulan. Di patang bulan mana 40 tahun itu beliau dipanggil oleh Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala, dimatikan sama Allah Subhanahu wa ta'ala, radhiyatam mardiyah, dengan ridha dan juga diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Iku rindu dan senang, kangen dengan Kanjeng Nabi, kangen dengan Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita kabeh seneng ibadah, bisa ngrasakno lezate nikmati ibadah dengan Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada itu Mas, murid Imam Ghazali, bukan Imam Ghazali enggak, Imam Ghazali, muridnya Imam Ghazali Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Yaitu beliau muridnya itu ada yang mengatakan, sesungguhnya saya bermujahadah keras, riyadhah luar biasa selama 20 tahun. Nafsu saya kekang, nafsu saya tidak pernah saya turuti. Saya selalu bangun malam, saya selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya usahakan setiap waktu untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi 20 tahun itu saya tidak pernah merasakan apa-apa. Wis ibadah tok. Orang ngrasakno kenikmatan, orang ngrasakno kelezatan, orang ngrasakno parek ning Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi setelah 20 tahun setelah itu saya baru bisa merasakan kenikmatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmati ibadah ku ya apa, kelezatan ibadah ning Gusti Allah ku ya apa. Jadi ibaratnya ya mau pacaran karo kancane Mas, karo pacare seneng kan? Pernah Mas pacaran Mas? Ya, seperti itulah, ya kan seneng. Rasane seneng karo wong sing disayang, ya kan? Seneng parek karo wong sing dicintai. Kadang kadang ketika dia tadi itu berbuat buruk pun kita masih cinta kepada dia. Jadi ketika kita tadi itu wis ngerti Gusti Allah, usul dengan Gusti Allah, apapun yang diberikan Allah, apapun yang ditetapkan Allah kepada kita, baik itu sesuatu yang baik maupun baik itu sesuatu yang buruk, maka kita tetap ridho, kita tetap rela terhadap apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, ya kan? Karena Gusti Allah itu yang menuntun kita, Gusti Allah juga yang menyesatkan kita, Gusti Allah yang membahagiakan kita, Gusti Allah yang menyusahkan kita, Gusti Allah yang memberikan manfaat kepada kita, dan Gusti Allah juga yang memberikan bahaya kepada kita. Kalau kita semuanya sudah tahu seperti itu, maka pecinta itu pasti akan rela, akan ridho terhadap apa yang dilakukan oleh apa yang dicintainya. Makanya itu Mas, berarti kok oleh nikmat senang, oleh musibah ya tetap senang, ya kan? Oleh nikmat senang, oleh musibah tetap senang. Oleh duit senang, duit hilang ya tetap senang. Ridho dengan Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketetapan Gusti Allah harus kita akui. Ketetapan Gusti Allah harus kita imani. Qada dari Gusti Allah harus kita imani juga, seperti itu. Paham ya? Itu ridhonya Gusti Allah Subhanahu ridhonya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sulit sekali Mas, sulit sekali. Makom ridho itu sangat sulit sekali. Kalau sabar hanya mencoba untuk bersabar, ya kan? Mau pilih hilang mencoba untuk sabar, tapi ridho belum bisa. Ridho belum bisa. Kalau sabar mungkin bisa. Dunia ini Gusti Allah mesti balik dengan Gusti Allah, sabar. Gusti Allah dadekno kaya ngono. Tapi kalau ridho, justru kita itu senang ketika semuanya diambil sama Allah. Itu yang sangat sulit sekali. Paham ya? Berarti dikei nikmat Gusti Allah senang, dikei ujian karo Gusti Allah ya senang. Makanya ini ciri ini guruku dhisik nalika ning pondok, nek wis kadung seneng tuh Mas. Seneng karo wong wedok. Padha karo seneng Gusti Allah. Entut iki lho ambu duren. Kene kecut iki lho
amri jeruk, ya kan, rasa jeruk katanya apa namanya ketika orang tadi itu dicintai sama orang yang itu. Paham ya? Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ibadah tok. Kamu dan Mas apa? Wan tenang ledan. Mas Wahyu, Mas Kombas, monggo Mas Johar. Buat tentang let tapi tips mawon Gus. Waduh, Nyun tips mawon. tips napa? Imane kendo kenceng niki. Kedah pripun lare-lare nem kados ngaten niki kan. Kadang kendo, kadang kenceng. Kersane istiqomah ibadah niku. Sing paling abot niku kan istiqomah niku. Istiqomah. Nggih. Kalau mau berubah, mau hijrah kan cepet. Tapi kalau mempertahankan ini Nah itu. Amalan yang paling apik kan meskipun sedikit tapi yang istiqomah. Kadang kula niku kadang mau ngoten Mas. Iman itu ya sih bayang Gus, kadang iman saya itu juga kadang naik, kadang turun, kadang semangat tapi kadang aras-arasan aras-arasan. Jadi kalau seperti itu ya pernah saya katakan juga eling kalau janjinya Gusti Allah. Eling apa sing apik dikei Gusti Allah kanggo wong sing taat ngene Gusti Allah. Jadi apa sih dari Mbah Kusnadi, dari mana kita diciptakan? Untuk apa kita diciptakan? Jadi ketika untuk ibadah dok dengan jalur taufik menuju Gusti Allah, ben apa ben dilangkeng. Ya kan dan Allahumma jamna bil afiyah wassalama wa hakikna bit taqwa wal istiqomah. Jadi saya pun juga tidak bisa istiqomah. Saya pun belum bisa istiqomah, bukan tidak bisa tapi belum bisa. Semuanya itu butuh proses, semuanya itu butuh perjuangan. Itu apa? Untuk memerangi daripada hawa nafsu. Fala tarum bil ma'asi kasra sahwatiha. Fa innama yuqawi sahwatan lain. Jadi kita ini harus selalu memerangi daripada hawa nafsu. Yaitu tadi lah Mas, seperti orang yang ibadah 20 tahun tadi itu, dia belum bisa merasakan manisnya ibadah. Ketika setelah 20 tahun, maka dia baru bisa merasakan manisnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya butuh proses. Men istiqomah, ya donga-donga muga-muga diparingi hidayah, diparingi taufik, diparingi petunjuk karo Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini wis diparingi taufik, insyaallah pasti semuanya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena sebaik-baik ketetapan Gusti Allah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu tentang keadaan kita, yang tahu mana yang lebih baik untuk kita. Seperti itu. Ngoten niku Mas. Jadi imane dikuatnya. Jadi kan keimanan itu kan ada 3. Ya kan ada 3. Yaitu keimanan orang yang awam. Keimanan orang yang awam itu keimanan yang butuh dalil, butuh bukti. Butuh bukti. Endi dalil onone Gusti Allah. Oh, kok ngene. Jadi dia iman dengan Gusti Allah. Tapi ketika ada hal-hal yang menyebabkan keraguan, dia ragu. Bukan dia ragu. Dia imane poyang-paingan. Imane delewer, imane terganggu. Itu imannya orang yang awam. Ketika ada hal-hal yang menyebabkan terjadinya keraguan, maka dia akan ragu. Jadi kalau imannya orang-orang yang soleh, itu iman mereka itu tetap butuh dalil. Kemudian mereka menjalankan keimanan itu dengan sempurna. Jadi seakan-akan dia itu diberikan keyakinan yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika mereka diberikan keyakinan yang sempurna, apa yang akan dilalui untuk ketaatan sangat mudah dilakukan. Jadi kalau imannya orang-orang para aulia, orang-orang para wali, para nabi itu imannya mereka sempurna. Paling sempurna itu sempurna, tidak butuh dalil, dan di dalam hati mereka hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang paling sulit untuk didapatkan oleh seseorang. Derajat muqarrabin wa siddiqin. Istiqomah itu angel. Jadi kalau katanya Mas Wahyu tadi itu ibadah hijrah gampang, tapi menjalankan hijrah itu yang sulit sekali. Makanya terus Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala, terus Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam
Ubudullaha sumastaqim. Wis pokoke awakmu ibadah ning ngene Gusti Allah kemudian istiqomah sanlah. Jadi dikon istiqomah. Bertahap sithik-sithik kemudian baru lebih banyak dan juga lebih banyak seperti itu. Ingat Ingat mawon Mas Ayu. Alhamdulillah. Niku sing kula sadar. Kampung Mas Waul Nawawi. Samane terus Gusti Allah kan man lam yardo bi qada'i wa lam yasbir ala bala'i falyaltamis rabban siwaya. Ini sampean niku nek kita ini tidak bisa ridho terhadap qada yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa menerima ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala dan juga kita tidak bisa sabar atas cobaan ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Falyastamis rabban siwaya, maka carilah Tuhan selain saya. Jadi kabeh iki ketetapan teko Gusti Allah. Ini yang sulit. Ridho terhadap ketetapan. Kalau sabar mungkin masih bisa dilakukan dengan semampu kita, tapi kalau ridho justru suka, ini yang sulit. Bukan justru yang sulit. Seperti Habib Ali Zainal Abidin itu bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, putranya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Imam Ali Zainal Abidin itu beliau ketika ada seseorang yang mencela beliau, ketika ada seseorang yang menghina beliau, merendahkan beliau, ngeceh, ngetrek, ngino, madani, ngelek-ngelek, dia dilapori seseorang bahwa ada orang yang seperti ini terhadapmu, maka Imam Ali Zainal Abidin langsung bergegas mencari orang itu, orang yang menghina dia, orang yang menjelekkan dia, bukan hanya digulai tok, tapi justru diberikan hadiah, diberikan sesuatu. Kenapa? Karena seakan-akan orang tadi itu menambahi pahala untuk Imam Ali Zainal Abidin. Jadi wong seakan-akan kan ketika orang tadi itu digunjing, dirasani, dielek-elek kan seakan-akan kan ketika dia itu sabar, ridho, itu mendapatkan pahala yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini ngapura gampang. Oh, kalau Mas, wong kalau ngelengin awakmu jadi sampean kok ngene. Oh, ya wis gak apa-apa, wis tak sepuro. Tapi nek bukan hanya nyemprotok, justru kita tadi itu malah berbuat baik kepada dia lebih daripada orang-orang lain, itu yang sangat sulit sekali. Ridho terhadap ketetapan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Aku ngene krana Gusti Allah, aku ngono ya krana Gusti Allah. Jadi kita ya ridho terhadap ketetapan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Gusti Allah itu kan yang lebih tahu tentang kepribadian kita dan lebih tahu apa yang maslahah, apa yang menjadi kebaikan bagi kita. Makanya jadi Mas Oni piye? Iku lak karepmu. Ya, iku lak karepmu. Nek karepane Gusti Allah ya beda maneh. Ya, seperti itu. Ngapunten Mas Tas, ngoten. Nama malih Mas. Ayo. Istiqomah. Berat sekali. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya itu adem rasanya sekarang. Boleh ya? Alhamdulillah. Iya. Kayak